Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para peserta pesantren Ramadan SMP Islamul Jannah 2020, yang mudah-mudahan semuanya kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam situasi wabah Covid-19 ini mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan, santriwati, peserta pesantren Ramadan SMP Islam Rawdatul Jannah yang Bapak banggakan, berjumpa kembali pada kegiatan kali ini. Insya Allah kita sama-sama akan mengikuti materi pesantren Ramadan, yaitu tentang Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian, yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, harus tahu sejarah tentang para nabi-nabi terdahulu, yang mana sama-sama kita tahu bahwa sejarah adalah satu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ini kita harus tahu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perjuangan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai orang yang beragama Islam, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, setelah kita dipanggil Allah, kita masih dalam keadaan orang yang beragama Islam, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, tentunya yang akan Bapak sampaikan adalah tentang perjalanan kisahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jumlah 124.000 nabi yang termaktub, yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, jumlah nabi 124.313 jumlah nabi dan rasul, 25 jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Itu ada satu di antara jumlah nabi tersebut, nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di daerah Jazirah Arab. Sebelum kita sama-sama akan mengetahui proses sejarah kelahiran beliau, kenapa Allah memilih Arab sebagai tempat dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya pada saat itu ada beberapa negara yang menjadi adidaya, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, yang mereka itu semuanya dikdaya, dia dengan berkuasa. Tapi kenapa Allah tidak memilih Persia, Romawi, dan pada saat itu juga ada India dan juga Yunani, tapi yang dipilih adalah yaitu Jazirah Arab? Satu alasannya di antaranya adalah karena Persia itu negara ataupun kerajaan yang sangat luar biasa sekali. Kebudayaannya yang jauh daripada adab-adab ataupun jauh daripada norma-norma keagamaan. Bayangkan Persia pada saat itu, seorang anak boleh menikah dengan ibu kandungnya. Tentu itu adalah satu ajaran yang jauh daripada ajaran agama. Lalu negara Romawi, yaitu sebagai negara yang selalu ingin menguasai negara-negara lainnya. Dia adalah sebagai negara yang selalu menjajah. Bahkan Romawi ini juga akhlaknya yang begitu hancur. Apa sebabnya? Karena pada saat itu ada orang dibolehkan orang memakan orang. Nauzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan adab yang jauh daripada agama, yaitu dari Yunani dan juga India.
Nah, makanya Allah pilih yaitu Arab sebagai tempat di mana dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara geografis Arab itu berada di tengah-tengah antara kerajaan Persia, kerajaan Romawi, India maupun Yunani. Sehingga itu tentunya ada hikmah yang nantinya akan memudahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Murid-murid Bapak yang Bapak cintai, peserta pesantren Ramadan yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang wanita suci. Dia orang Arab bernama Siti Aminah. Satu waktu itu keadaannya Arab juga memang sesungguhnya itu ada orang tidak melakukan pernikahan, tapi yang dilakukan oleh Siti Aminah ini, dia menikah dengan suaminya yaitu Abdullah. Lalu kemudian Aminah adalah wanita yang sangat suci. Suaminya Abdullah juga orang yang berakhlak mulia. Maka Allah memilih wanita yang bernama Aminah ini sebagai ibu yang melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika baginda Rasul dilahirkan, yaitu pada Senin malam 12 Rabiul Awal, yang sama-sama kita tahu disebut dengan tahun gajah. Waktu itu Aminah didatangi oleh beberapa wanita suci, yaitu Siti Hajar ditemani oleh Siti Asyiyah istrinya Fir'aun, lalu juga ditemani oleh Siti Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Mereka inilah yang menemani proses kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, beda dengan wanita-wanita kebanyakan, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terasa dia wanita yang sedang mengandung, artinya tidak ada beban. Beda dengan wanita-wanita biasanya ibu kita kalau mengandung begitu susah dan payah dan penuh dengan kelelahan. Tapi beda dengan Aminah, beliau ini mengandung calon seorang nabi dan rasul, makanya Allah tidak memberikan rasa beban yang luar biasa kepada Aminah. Lalu lahirlah itu Aminah pada Senin malam itu melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan luar biasa, itu seperti keluarnya cahaya yang luar biasa menerangi alam semesta ini. Bayangkan pada saat itu, di saat Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, itu keadaannya dunia alam semesta itu begitu cerah, begitu indah dipandangnya. Bahkan saat itu dalam sejarah dikatakan ketika Nabi dilahirkan pada Senin malam itu 12 Rabiul Awal, itu banyak gereja-gereja yang ada di sekitaran waktu itu di Jazirah Arab itu langsung tenggelam, ditelan oleh bumi. Lalu kemudian banyak patung-patung berhala yang berjatuhan dari tempatnya. Lalu ada api-api yang padam begitu saja. Dan api itu sesungguhnya yang sering dipakai oleh orang Arab untuk disembah, dijadikan sebagai sesembahan yang disebut dengan agama Majusi. Lalu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Siti Aminah mengutus seseorang untuk memberikan kabar kepada bapak mertuanya, yang dalam hal ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib mendengar bahwa cucunya telah lahir, sangat bergembira Abdul Muthalib kakeknya Nabi ini. Lalu kemudian beliau memberikan nama Muhammad, satu nama yang tidak pernah ada pada saat itu dimiliki oleh orang-orang Arab. Lalu kemudian Nabi singkat cerita disusui oleh ibunya selama kurang lebih 2 hari. Lalu kemudian disusui oleh Suaibatul Aslamiyah. Siapa Suaibatul Aslamiyah? Dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, yang tiada lain tiada bukan adalah paman daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun
kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Murid-murid Bapak yang Bapak banggakan, ini karena waktunya setelah selesai, nanti cerita ini akan Bapak lanjutkan pada materi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada sedikit tambahan wawasan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah ini Bapak akan memberikan ada beberapa soal yang nanti tentunya kalian harus menjawabnya dan dikerjakan di rumah. Lalu kemudian hasilnya diserahkan nanti kepada Bapak ataupun Ibu wali kelasnya masing-masing. Ini saja sementara yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selanjutnya cerita tentang Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, lalu Nabi ikut berdagang oleh pamannya, nanti insya Allah akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit Covid, dan mudah-mudahan kita diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid Bapak yang Bapak banggakan, peserta pesantren Ramadan SMP Islam Rodotul Jannah, dari materi yang tadi Bapak sampaikan, tolong ditulis. Ada beberapa soal yang akan Bapak berikan dan nanti dijawab dengan sebaik-baiknya dan diserahkan, dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu wali kelasnya masing-masing. Yang pertama, sebutkan kerajaan yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak di tempat tersebut dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Soal yang kedua, sebutkan wanita-wanita atau perempuan yang menemani proses kelahirannya Siti Aminah. Yang ketiga, siapakah wanita-wanita yang menjadi ibu susunya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. 3 soal ini saja yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.